datang di podcast aku, di podcast Tiara Ermaio dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Dan hari ini aku akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu apa? Yaitu belajar tanpa batas, menemukan kesenangan di setiap prosesnya. Kadang-kadang belajar itu seru, kadang-kadang belajar itu bikin bete, ya nggak sih? Nah, aku pengen tahu nih, biasanya apa sih yang bikin kamu semangat belajar atau malah sebaliknya? Apa yang bikin kamu malas banget buat belajar? Nah, sebelum kita mulai, saya di sini ingin bertanya, apa sih biasanya yang membuat kamu semangat belajar? Apakah karena ingin mencapai cita-cita? Atau mungkin karena ingin membuktikan sesuatu pada diri sendiri? Atau justru kamu merasa sulit untuk menemukan motivasi belajar? Kalau kamu pernah merasa kesulitan atau bosan saat belajar, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Di podcast kali ini, aku akan berbagi cerita pribadi tentang perjalanan belajar aku. Tantangan yang aku hadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan tentu saja insight yang saya dapatkan agar bisa lebih semangat dan menikmati proses belajar. Yuk kita mulai. Aku di sini ingin cerita sedikit tentang pengalaman dulu saat aku belajar. Jujur ya, proses belajar yang tidak selalu mulus. Ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, mulai dari rasa malas yang datang tiba-tiba, kurangnya percaya diri, hingga kesulitan memahami materi pelajaran yang terasa susah atau rumit ya teman-teman. Misalnya nih, waktu pembelajaran matematika, fisika yang sangat banyak hitung-hitungan, materinya sulit. Dan ya, aku tuh berpikir, kok aku nggak bisa ya? Kadang aku tuh ngerasa minder ketika ngelihat teman-teman yang lebih cepat mengerti. Dan rasa malas pun sering muncul, terutama ketika tugas menumpuk dan sudah ngerasa lelah. Namun titik balik yang aku hadapi saat mulai menyadari bahwa belajar itu bukan hanya soal siapa yang paling pintar atau cepat, tapi soal siapa yang mau terus berusaha dan menikmati prosesnya. Aku ingat sekali guru waktu itu pernah berkata, jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan kamu akan belajar lebih banyak. Nah, kata-kata ini nih yang buat aku bisa terbuka lah. Nah, kemudian aku mulai mencoba mengubah cara belajar yang lebih efektif. Yang pertama, aku membuat jadwal belajar yang fleksibel tapi konsisten. Dan aku tidak memaksakan diri belajar itu berjam-jam tanpa henti. Tapi aku belajar dengan sesi-sesi pendek saja tapi fokus dan menyenangkan. Nah, aku juga mulai menggunakan nih metode belajar yang lebih kreatif, seperti membuat mind map, menonton video pembelajaran, dan berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Selain itu juga, aku tuh belajar tidak terlalu keras pada diri sendiri, tidak terlalu memaksakan diri sendiri, tetapi aku tuh beri ruang untuk beristirahat, melakukan hobi, dan menjaga kesehatan mental agar tetap aman ya teman-teman. Nah, aku percaya juga otak yang segar akan lebih mudah menyerap ilmu. Dan ada juga momen-momen emosional yang aku alami nih, seperti aku tuh gagal dalam ujian penting. Awalnya aku tuh ngerasa kecewa banget dan hampir menyerah lah.
Tapi kemudian aku ingat nih tujuan aku belajar. Kemudian aku bangkit lagi dengan semangat yang baru, dengan semangat yang membara. Nah, adanya dukungan sih dari keluarga dan teman-teman juga sangat membantu melewati masa-masa sulit ini. Teman-teman selalu ada pada masa sulit itu. Nah, dari pengalaman ini ya, aku tuh sadar bahwa belajar itu bukan hanya soal otak, tapi juga soal hati dan jiwa. Kita bisa menemukan kesenangan dan makna dalam belajar. Proses itu akan lebih terasa, lebih ringan dan penuh semangat. Nah, dari pengalaman aku nih berbagi beberapa tips ya yang mungkin bisa membantu teman-teman yang nonton agar lebih belajar jadi lebih menyenangkan dan efektif ya. Ini tips dari aku ya, khususnya dari aku. Yang pertama ada menemukan alasan dan tujuan belajar yang kuat. Ketika teman-teman tahu kenapa teman-teman belajar, motivasi itu akan lebih muncul. Bisa karena ingin meraih cita-cita, membantu keluarga, atau sekedar ingin tahu lebih banyak tentang dunia. Yang kedua, membuat suasana belajar itu lebih nyaman dan menyenangkan. Misalnya nih, contohnya belajar dengan musik yang menenangkan, menggunakan warna-warna cerah untuk catatan, atau belajar di tempat yang teman-teman sukai lah, tempat-tempat favorit. Nah, kemudian yang ketiga ada yaitu kita harus menggunakan metode yang variatif. Nah, apa itu? Jangan hanya membaca buku saja. Coba tonton video, berdiskusi sama teman-teman, membuat mind map, atau praktik langsung agar materi lebih mudah teman-teman pahami. Dan yang keempat itu mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, belajar dengan sesi pendek tapi fokus lebih efektif daripada belajar lama tapi mudah bosan. Nah, yang kelima nih, jangan takut gagal. Kenapa? Kesalahan ini adalah guru terbaik lah. Dari kegagalan kan kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Kita sudah pengalaman dari kegagalan ini. Nah, dan yang terakhir nih, yang keenam, jaga kesehatan fisik maupun mental. Contohnya ya, istirahat yang cukup, makan sehat, dan luangkan waktu untuk relaksasi agar pikiran tetap segar. Nah, ada itu kayak istilah healing lah, teman-teman bisa coba itu. Itu sih tips-tips dari aku. Nah, kemudian kita masuk penutup nih. Jadi nih teman-teman, belajar itu sebenarnya tanpa batas. Kita bisa menemukan kesenangan di setiap prosesnya jika kita melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda dan terus menemukan cara yang cocok untuk diri kita sendiri. Ingat ya teman-teman, belajar itu bukan perlombaan yang harus dimenangkan dengan cepat ya, tidak. Tapi perjalanan yang harus dinikmati, setiap prosesnya itu harus dinikmati. Setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap keberhasilan kecil adalah bagian dari proses yang sangat berharga. Nah, aku harap nih cerita dan tips dari aku bisa memberikan semangat baru untuk teman-teman yang sedang berjuang belajar agar lebih mudah paham ya. Nah, dari aku tuh teruslah belajar dengan hati, nikmati prosesnya, dan jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari aku. Jangan lupa untuk teman-teman share podcast ini ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh motivasi juga, ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan tetap semangat belajar tanpa batas. Bye bye.